Saudara, pasca Lebaran, tren penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Selain itu, angka kematian di Sumsel juga semakin tinggi. Untuk mengetahui bagaimana penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan, kita sudah terhubung dengan juru bicara Satgas COVID-19 Sumatera Selatan, Bapak Yusri. Halo, selamat petang Pak Yusri. Halo Pak Yusri. Selamat petang. Baik, Pak Yusri bisa diberitahukan Halo kepada ya, masyarakat selamat petang. Sumatera Selatan, ya, bagaimana dampak Lebaran terhadap COVID-19 dan bagaimana tingkat kematian akibat dari COVID-19 di Sumatera Selatan saat ini, Pak? Ya baik, terima kasih. Kami informasikan bahwa perkembangan COVID di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami naik turun ya. Untuk penambahan kasus itu fluktuasi artinya naik turun. Jika kita lihat dari dampak Lebaran ini belum bisa kita lihat. Kenapa belum bisa kita lihat? Kita lihat saja nanti penambahan kasus 1 minggu ke depan mulai dari hari ini. Nah, untuk 3 hari terakhir penambahan kasus sudah di bawah 100. Namun di hari ini penambahan kasus kita sudah di 106 ya hari ini. Nah, dan kita lihat saja berapa hari ke depan, khususnya 1 minggu ke depan, apakah kasus ini penambahan kasusnya bertambah terus. Kalau bertambah terus, berarti Lebaran itu mempunyai dampak terhadap penambahan kasus COVID. Baik, Bapak, apa sebenarnya menjadi penyebab utama dari peningkatan kasus COVID-19 di Sumsel pada masa Lebaran kemarin, Bapak? Ya baik, jadi peningkatan kasus, penambahan kasus COVID ini tidak hanya di Sumatera Selatan, saya rasa secara nasional, di mana setiap ada aktivitas yang melibatkan kegiatan-kegiatan yang ramai-ramai, kegiatan gathering, kegiatan event-event tertentu yang melibatkan banyak orang, yang mana pada saat kita Lebaran ini kan identik dengan ketemu, makan bersama. Nah, hal-hal pada saat makan bersama inilah protokol kesehatan tidak bisa kita terapkan. Sehingga apabila kita tidak menerapkan protokol kesehatan dalam suasana ramai, dalam suasana ketemu dengan berbagai orang yang kita tidak tahu status orangnya itu sakit atau tidak, maka kita akan berisiko untuk tertular. Jadi penambahan kasus COVID itu dipicu oleh tingginya aktivitas, ditambah lagi masyarakat yang tidak patuh menerapkan protokol kesehatan pada saat beraktivitas di dalam suasana kerumunan ya, dalam suasana banyak orang. Baik, baik Pak Yusri, seperti yang Pak Yusri katakan tadi, sampai hari ini tercatat sebanyak 106 kasus di Sumatera Selatan. Kalau boleh tahu daerah mana saja tingkat kasus COVID-19 yang tinggi, kalau boleh dikasih tahu, Pak? Ya, boleh ya. Saya rasa bukan rahasia umum ya. Di data COVID kita Provinsi Sumatera Selatan tersedia datanya dan bisa diakses. Jadi data ini bukan satu rahasia. Dan masih tetap seperti biasa kasus-kasus yang tinggi itu ada di Kota Palembang, di Muara Enim, di Lubuk Linggau, di Kabupaten Musi Banyuasin, seperti itu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Yusri, apa ya, yang sebenarnya kabupaten yang lama itu ya. Baik, ini Pak Yusri, kalau dari Satgas COVID-19 di Sumatera Selatan sendiri, upaya apa yang dilakukan untuk memerangi ataupun menekan penyebaran COVID-19 yang ada di Sumatera Selatan? Apalagi kita pasca Lebaran, pastinya ini kita sama-sama mengharapkan yang terbaik seperti itu kondisi, apalagi terutama di Kota Palembang yang merupakan ibu kota dari Sumatera Selatan sendiri mengalami saat ini, yaitu tercatat sebagai zona merah COVID-19 di Sumatera Selatan. Ya, kami senantiasa berusaha mengkampanyekan disiplin masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu yang paling penting, karena protokol kesehatan ini kunci utama kita memerangi dan memutus rantai penularan COVID. Kedua, kami meningkatkan terus cakupan vaksinasi COVID. Dengan divaksin diharapkan orang bisa kebal, sehingga tercipta kekebalan baik secara individu maupun kelompok dan bisa memutus rantai penularan COVID. Nah, itu yang kemudian kami akan tingkatkan lagi, yaitu pelacakan terhadap kontak erat. Kami isolasi orang-orang yang kontak erat dengan kasus positif sehingga tidak menularkan ke orang lain, tidak beraktivitas di luar rumah maksud kami. Kemudian kami lakukan isolasi untuk orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif sehingga tidak menularkan ke orang lain. Sehingga dengan demikian kita bisa memutus rantai penularan COVID ini. Jadi kita harus menerapkan 3M. 3M ini memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kemudian dari segi pemerintah,
kita akan meningkatkan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Treatment ini adalah karantina dan isolasi. Karantina bagi yang kontak erat dan isolasi bagi yang positif, sehingga diharapkan tidak menularkan ke orang lain. Baik, terima kasih banyak Bapak Yusri telah berbagi informasi bersama kami dan selamat bertugas kembali Bapak.